Ling Feng punya cukup alasan untuk tidak mempercayai hal itu. Jika seseorang dengan dosa yang begitu besar bisa menjadi seorang ahli pedang, itu akan mencemarkan nama baik seorang ahli pedang. Seorang ahli pedang sejati haruslah seorang senior seperti penguasa pedang tanpa bayangan. Dia kuat namun rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Jika bukan karena orang itu, guru tidak akan mati. Kakak muda juga tidak akan terlalu sedih. Ling Feng ingin berbagi kegembiraannya menjadi kaisar bela diri dengan senior yang paling dia hormati. Namun, karena Azure Dragon King, ini hanya tinggal mimpi. Meskipun Ling Feng tidak seperti juniornya ketika berhubungan dengan Raja Naga Azure, menunjukkan kebencian yang kuat di wajah mereka, dia selalu mengingat orang ini setiap saat. Namun, dia hanya menyembunyikan kebenciannya jauh di dalam hatinya. Oh, benar, Kakak Bai, kamu baru saja menyebutkan bahwa ada iblis yang pergi ke medan perang Savage baru-baru ini, kan? Aliansi Bulan Air juga ikut serta, bukan? Ling Feng mengubah topik pembicaraan. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkan tentang Raja Naga Azure lagi. Bai Wuxue mengangguk dan menjawab, tentu saja. Saya juga mendengar bahwa akan ada Crown Sion di antara kelompok iblis ini. Namun, aku masih tidak yakin dari garis keturunan mana dari 18 Raja Iblis. Dunia Iblis Deep Abyss memiliki total 18 Raja Iblis. Setiap Raja Iblis memiliki garis keturunannya sendiri. Mereka yang memiliki salah satu garis keturunan ini dikenal sebagai murid klan kerajaan dunia iblis. Para murid klan kerajaan dari setiap garis keturunan akan membentuk faksi mereka sendiri. Misalnya, murid klan kerajaan dari Blood Demon Monarch telah membentuk Blood Demon Royal Hall. Adapun keturunan mahkota, itu akan menjadi murid klan kerajaan dengan bakat terkuat dan posisi tertinggi, Raja Iblis masa depan, mirip dengan putra mahkota bagi manusia. Mengapa Anda ingin ikut dengan kami? Bai Wuxue bertanya. Ling Feng mengangguk dan bertanya, bolehkah? Bai Wuxue tersenyum dan berkata, tentu saja boleh. Namun, jika Anda pergi, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Jadi pikirkan baik-baik. Ling Feng berkata dengan tegas, saya sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Kakak Bai, meskipun kamu mengatakan bahwa bakatku tidak lebih lemah dari murid sabar Sovereign, Wen Ziran, pertempuran hari ini dengan jelas menunjukkan kepadaku bahwa jika budidaya dan akumulasiku tidak mencukupi, tidak peduli seberapa kuat bakatku, itu tidak ada gunanya. Bagus. Kalau begitu, aku akan memperhitungkanmu. Bakatmu hanya akan terlihat sepenuhnya dalam pertarungan besar hidup dan mati. Ayo, ikuti aku ke aliansi Bulan Air dulu. Setelah rombongan selesai berdiskusi, mereka segera meninggalkan sekitar Meteor Trail City. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam kemudian, setelah kelompok orang ini berada jauh, 2 naga banjir hitam muncul di langit dekat kota jejak meteor, menarik kereta perang hitam saat mereka melakukan perjalanan melalui awan darah, dan mendarat di tanah. Setelah mendarat, kedua naga banjir jahat itu segera berubah menjadi kuda hitam yang menundukkan kepalanya dengan jinak. Bai Wuxue, Simen Bao, Feng Xingsheng, sudah lama sekali. Ternyata kalian semua sudah maju ke Kaisar Bela Diri, gumam penguasa sabar tanpa bayangan yang misterius pada dirinya sendiri dari kereta perang hitam yang memiliki 7 senjata ilahi yang menempel di sana saat dia melihat ke arah sekelompok orang. Sepertinya dia sedang mengingat sesuatu. Kakak jubah putih, apakah kamu masih harus pergi dan tinggal di kota Meteor Trail untuk sementara waktu? Sebuah cermin muncul di samping sosok orang misterius di kereta perang itu. Seorang gadis, seukuran ibu jari, duduk di cermin, bertanya sambil menopang kepalanya dengan tangannya. Saya tidak akan pergi. Dosa-dosa yang mengganggu saya semakin sulit untuk diatasi. Saat saya tumbuh lebih kuat, mereka juga tumbuh lebih kuat. Mereka tidak ada habisnya dan tidak dapat dimusnahkan. Tentu saja, yang disebut penguasa sabar tanpa bayangan adalah Xiao Chen. Pada saat ini setiap tahun, dia akan melakukan perjalanan ke Meteor Trail City, untuk datang dan melihat kata-kata, Xiao Chen, yang digariskan dengan darah di batu nisan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kehidupan Xiao Chen, satu-satunya penyesalannya adalah kesengsaraan besar akibat angin dan api 5 tahun lalu. Peristiwa itu menyebabkan dia menyesal seumur hidup. Xiao Chen merasa terlalu bersalah. Hal itu menggerogoti pikirannya, menyibukkannya, memanggangnya.
Sama seperti sekarang, kereta perang hitam itu seperti penjara, menahannya. Kesibukannya adalah penjara tak kasat mata, menjebak hatinya. Dia sudah lama ingin menghapuskan dosa besar itu. Setiap kali dia datang, kekuatannya berlipat ganda. Namun, dosa-dosa itu juga akan semakin kuat. Sepertinya mereka tidak akan pernah hilang kecuali dia mati. Meskipun dosa-dosa di udara itu tidak mempengaruhinya saat ini, dia secara samar-samar merasakan bahwa jika dosa-dosa itu tetap ada, itu akan menjadi bencana besar. Kemana kita akan pergi sekarang? Kota awan yang lembut. Ada seorang ahli pedang di sana. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang pedang kembar. Saat kuda berlari kencang dan roda kereta berputar, kereta perang hitam itu bergerak seperti hantu. Ia berjalan melewati malam yang gelap, menuju dengan cepat menuju Gentle Cloud City. Xiao Chen tidak tinggal diam di kereta perang. Dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan terus berkultivasi. Saat itu, meskipun jalan kaisarnya rusak, pintu kaisar berwarna ungu memasuki hati kaisarnya. Jalur kultivasinya tidak berakhir ketika jalan kaisar hancur dan membuatnya putus asa, itu menempatkannya di jalur lain. Saat pintu kaisar memasuki tubuhnya, dia merasa seperti kunci di tubuhnya telah dilepas. Beberapa aturan yang membatasi petani untuk waktu yang lama tidak lagi berlaku padanya. Misalnya saja penyerapan energi primordial. Xiao Chen jelas tidak maju ke kaisar bela diri, tetapi jumlah energi primordial yang dapat ditampung tubuhnya sudah melampaui 100 helai. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, dia memiliki 1000 helai energi primordial di hati kaisarnya, membuatnya cukup kuat untuk menyaingi kaisar bela diri surga kelima. Namun, dibandingkan dengan kaisar bela diri biasa, dia tidak memiliki jiwa kaisar atau tubuh kaisar emas. Bahkan Xiao Chen sendiri tidak tahu siapa dia. Dia saat ini sedang berjalan di jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa tujuan akhirnya. Namun, masih baik-baik saja. Hati si pedang tetap sama. Dia hanya perlu terus maju dengan cepat sambil mempertahankan sikap seperti itu. Pintu kaisar ungu yang misterius ada di hati kaisarnya. Ketika dia melompat dari jalan kaisar, dia berhasil membuka pintu kaisar. Namun, setelah itu, tidak peduli bagaimana Xiao Chen mencoba, bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia gagal membuka pintu kaisar sedikit pun. Bukan karena budidayanya tidak mencukupi. Sebaliknya, ada penghalang tak kasat mata yang mencegahnya membuka pintu kaisar. Terkadang, Xiao Chen bertanya-tanya apakah jalan kaisar di alam Kunlun adalah jebakan dari Dao Surgawi. Tindakan membuka pintu kaisar mungkin akan menutup pintu lain di dunia nyata, yaitu pintu untuk meninggalkan dunia Kunlun. Ding, ding, sial, sial. Pada saat ini, kereta perang hitam tiba-tiba berhenti. Ketujuh senjata ilahi bergetar dan menyusun diri mereka menjadi barisan panjang, mengeluarkan bunyi bel yang merdu dan dingin. Xiao Chen tidak membuka matanya. 50 km jauhnya, sosok buram mendekat selangkah demi selangkah. Ledakan. Orang yang mendekat melepaskan niat pedang yang kuat, melepaskannya dengan cara seperti dia mencoba mengejek Xiao Chen. 7 senjata ilahi bergetar lebih hebat lagi, sepertinya mereka merasakan kekuatan dari orang yang mendekat. Di sisi lain, Xiao Chen tetap sangat tenang. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah menantang para ahli pedang dari berbagai jalur. Banyak kaisar sabre generasi tua telah jatuh ke tangan pedangnya. Hati si pedang itu sudah berubah sejak lama. Bagi Xiao Chen, 5 tahun terakhir ini seperti beberapa dekade. Saat hati si pedang berubah, menjadi marah seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi pengalaman. Setelah melihat banyak hal, dengan sendirinya seseorang akan mampu menjaga ketenangannya saat menghadapi bencana. Suara mendesing. Pendekar pedang berpakaian hitam di depan tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan malam tanpa jejak. Xiao Chen menunjuk dengan jarinya, dan pedang yang terhunus di depan kereta perang mengeluarkan suara yang membosankan saat ditembakkan dengan cepat. Sial, klangor terdengar di malam yang gelap, terdengar seperti suara guntur, memekakkan telinga. Sesosok tubuh terpaksa keluar di udara. Setelah dia mendarat, dia mundur 100 langkah. Senjata ilahi yang terhunus kembali ke posisi sebelumnya. Kemudian, dunia kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Xiao Chen membuka matanya dan memfokuskan pandangannya pada orang yang mendekat.
Siapapun yang bisa menerima serangan pedang darinya sudah memenuhi syarat untuk diingat olehnya. Wen Ziran, orang yang mendekat sebenarnya adalah murid Sabre Sovereign Wu Xiaotian, Wen Ziran. Penguasa saber tanpa bayangan benar-benar memenuhi reputasinya, kamu benar-benar layak diberi gelar penguasa pedang tanpa bayangan. Sepertinya saya menemukan orang yang tepat, kata Wen Ziran sambil tersenyum sambil menarik pedangnya dan mengembalikannya ke sarungnya. Bagaimana kamu menemukanku? Sebuah suara tua terdengar dari kereta perang, Xiao Chen menyamarkan suaranya. Selama dia adalah seorang ahli pedang, tidak ada seorang pun yang tidak dapat saya temukan, kata Wen Ziran dengan percaya diri. Akan ada pesta tes sabre dao dalam 2 bulan. Saya harap Anda dapat hadir. Ini adalah pesta tes sabre dao pertama di zaman keemasan ini. Undangan emas terbang dari tangan Wen Ziran. Semakin jauh ia terbang, semakin cepat ia terbang. Itu membawa ketajaman yang sembrono dan angin yang tak terbatas. Wen Ziran dipenuhi dengan beberapa antisipasi. Dia mengantisipasi saat tirai terbuka, membiarkan dia melihat wajah sebenarnya dari penguasa saber tanpa bayangan ini. Penguasa pedang tanpa bayangan tidak pernah meninggalkan kereta perangnya, tidak pernah menunjukkan dirinya. Dia rendah hati dan mantap tetapi sangat kuat. Saat ini, dia adalah orang paling misterius di benua Kunlun. Hal ini terutama terjadi di dunia pedang. Kemunculan penguasa pedang tanpa bayangan telah menimbulkan badai besar dan mengirimkan gelombang besar. Semua orang mendiskusikan pencapaian orang ini dalam teknik sabre. Dia bisa mengendalikan pedang dari jarak jauh dan bisa melakukannya dengan 7 senjata ilahi secara bersamaan. Metode seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak orang ini bangkit di zaman keemasan ini, banyak orang yang menduga bahwa orang tersebut masih muda. Dia seharusnya menjadi seorang kultivator generasi muda yang menentang surga yang tiba-tiba bangkit di zaman keemasan ini, yang tidak lebih lemah dari Diwuk, Bai Wuxue, dan para jenius iblis lainnya. Namun, Wen Ziran kecewa. Undangan tersebut, yang berisi cahaya tajam dan aura tak terbatas, menjadi sunyi senyap setelah terbang ke kereta perang. Rasanya seperti seekor naga tiba-tiba menjadi seekor ular. Undangan yang mengandung ketajaman tak tertandingi itu berubah menjadi selembar kertas yang melayang lembut. Hanya salah satu sudut tirai kereta perang yang terbuka, dan sebuah lengan pucat terulur untuk dengan lembut mencubit undangan tersebut dan menangkapnya. Wen Ziran benar-benar tercengang. Pikirannya melayang untuk sementara waktu. Ini terlalu dilebih-lebihkan. Dia bisa merasakan bahwa aura orang di dalam kereta perang sama sekali tidak melebihi kaisar bela diri berdaulat. Namun, perasaan yang diberikan kepadanya sama dalam, mendalam, dan tidak dapat diprediksi. Itu tidak masuk akal. Pada tanggal 17 bulan 8, di langit berbintang di luar wilayah kekuasaan, Istana Gunung Pedang Surgawi, aku pasti akan berada di sana saat itu terjadi. Terima kasih banyak atas undangan Anda. Xiao Chen membacakan kata-kata di undangan itu. Tanpa berpikir panjang, dia segera menyetujuinya. Kuda-kuda itu berlari kencang, menimbulkan awan debu saat mereka menarik kereta perang itu. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya hitam, disikat oleh Wen Ziran. Begitu kereta perang pergi, Wen Ziran tersadar. Dia menunjukkan ekspresi muram saat dia bergumam, penguasa saber tanpa bayangan. Dari mana datangnya makhluk sekuat itu? Bagaimanapun, dia sudah menyetujui undangan tersebut. Semakin kuat dia, pesta tehnya akan semakin seru. Ini bagus. Wen Ziran, yang datang dengan kecemerlangan nakal, menggelengkan kepalanya dan meninggalkan tempat ini dengan ekspresi suram dan kecewa. Setelah Wen Ziran maju ke Kaisar Bela Diri, Sabre Sovereign telah berupaya lebih keras untuk mengasuhnya. Wen Ziran sendiri juga telah berupaya keras. Selain itu, bakatnya melebihi orang lain. Di masa keemasan ini, dia juga dianggap sebagai talenta puncak yang luar biasa. Sekarang dia adalah Kaisar Bela Diri Surga kelima, dia sudah mampu mengambil alih. Namun, pertemuan hari ini memberinya pukulan telak. Tanda hubung. Kakak jubah putih, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam pesta tes sabre dao ini? Little Tree bertanya sambil berkedip. Adik perempuan Ao Jiao belum bangun. Banyak pakar yang akan hadir. Saya khawatir Anda tidak akan dapat melarikan diri dari tempat itu. Meskipun penguasa pedang tanpa bayangan tidak ikut serta dalam konflik dunia,
ia hanya mencari dao pedang dan menantang berbagai pendekar pedang dari jalur yang berbeda, namun ketenarannya telah menyebar ke seluruh dunia Kunlun. Dengan kekuatan seperti itu, dia telah menarik perhatian berbagai tanah suci dan tokoh utama. Lebih dari satu atau dua orang yang penasaran dengan identitasnya. Pada saat itu, akan sulit menghindari masalah. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia melihat lunar shadow saber di sampingnya, matanya menunjukkan ketidakberdayaan. 4 tahun lalu, Ao Jiao berkata, "Tunggu aku bangun, dan pedang bayangan bulan akan menjadi senjata ilahi transenden." Setelah itu, dia memasuki lunar shadow sabre dan tertidur lelap. Xiao Chen telah menunggu selama 4 tahun, tapi Ao Jiao masih belum bangun. Dia juga tidak bisa menggambar lunar shadow sabre. Karena dia tidak menyadari kondisinya, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Tidak apa-apa, jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Nada suara Xiao Chen lembut, tetapi keyakinan mutlaknya tidak diragukan lagi. Ketika cahaya matahari terbit pertama kali muncul, kota awan lembut sudah terlihat di kejauhan, jadi Xiao Chen meninjau kembali informasi yang diperolehnya. Ahli pedang yang unggul dalam pedang kembar ini adalah seorang lelaki tua dengan nama keluarga Qin, yang sudah berusia lebih dari 500 tahun. Satu pedang dikenal sebagai api, dan yang lainnya dikenal sebagai es. Dia mampu mengambil dua atribut yang berlawanan dan menggabungkannya dengan sempurna ke dalam sabre dao miliknya. Ahli pedang ini mempunyai sifat yang aneh dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia dikenal sebagai Qin eksentrik dan hanya kaisar bela diri surga kedua. Xiao Chen menduga alasan mengapa budidaya Qin eksentrik lambat adalah karena gangguan dari pedang kembar dao miliknya. Selain itu, ia harus memahami dua jenis keinginan yang berbeda pada saat yang sama, sehingga menunda budidayanya. Sangat sulit untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua hal tersebut, pasti akan ada kompromi. Namun, bukan ini yang perlu dipertimbangkan oleh Xiao Chen. Yang dia pedulikan adalah melihat betapa dalamnya pedang kembar es dan api miliknya. Seperti kata orang dahulu, ada sesuatu yang bisa dipelajari dari setiap orang. Dalam 5 tahun terakhir mengembara di alam Kunlun, Xiao Chen telah mengunjungi berbagai ahli sabre dao. Pepatah ini sangat menyentuh hatinya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mustahil bagi seseorang untuk mempertimbangkan berbagai hal dari setiap aspek, memikirkan segalanya. Beberapa orang tiba-tiba mendapatkan inspirasi, membuat seseorang memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadap mereka dan memuji mereka. Selama 5 tahun terakhir, Xiao Chen telah memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak menjadi sombong dan angkuh. Pedang terhunus di depan kereta perang adalah kebanggaan 7 dosa mematikan. Pedang ini sangat sombong, tidak ada sarungnya yang bisa menahannya. Xiao Chen suka menggunakannya untuk membunuh iblis dan orang-orang sombong. Dengan terbunuhnya setiap orang, ia menjadi lebih rendah hati. Kereta perang hitam berhenti di awan, dan sense spiritual Xiao Chen terpisah menjadi ribuan helai, melesat ke segala arah. Xiao Chen tidak memiliki informasi apapun tentang lokasi persis Qin eksentrik. Makanya, dia hanya bisa mencarinya dengan menebarkan jaring. Namun, tidak peduli bagaimana seorang ahli pedang menyembunyikan maksud pedang di tubuhnya, mereka tidak dapat menyembunyikan fluktuasi itu setiap saat. Alasan utama mengapa Wen Ziran dapat menemukan Xiao Chen adalah pendeteksiannya terhadap fluktuasi niat pedang yang sangat lemah yang dikeluarkan oleh Xiao Chen. Mengingat kepekaan indera spiritual Xiao Chen saat ini dan pencapaiannya dalam teknik pedang, menemukan ahli pedang kaisar bela diri bahkan lebih mudah baginya daripada bagi Wen Ziran. Setelah 5 atau 6 napas, Xiao Chen membuka matanya dan menarik indera spiritualnya. "Apakah kamu menemukannya secepat ini?" Little Tree bertanya dengan rasa tidak percaya. "Ini berlangsung sangat cepat." Xiao Chen mengangguk dan menjawab, "Saya menemukannya. Namun, situasinya tampaknya tidak berjalan baik. Dia memancarkan niat membunuh yang besar." Suara mendesing. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, kereta perang hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melaju menuju gunung di utara kota awan lembut. Niat membunuh Qin yang eksentrik datang dari pinggang gunung itu. Kereta perang itu mendarat diam-diam di puncak gunung itu. Saat berada di kereta perang, Xiao Chen membuka mata langitnya. Dia segera bisa melihat melalui kereta perang, melihat segala sesuatu di seluruh gunung, setiap rumput, pohon, burung, binatang, dan serangga, tidak ada yang tertinggal.
Aku menemukannya. Di sebuah rumah pegunungan di tengah gunung, ada seorang lelaki tua berjubah biru panjang menatap sekelompok iblis, memancarkan niat membunuh yang besar. Dua aura berbeda, merah dan putih, melingkari lelaki tua berjubah biru itu. Campuran es dan api, tampak sangat aneh. Mayat beberapa pemuda tergeletak di tengah konfrontasi. Mereka jelas berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika meninggal. Mayat mereka kering dengan jantung yang digali. Ini adalah cara khas para iblis darah dunia iblis jurang dalam untuk membunuh, menguras darah dan menggali jantungnya. Qin yang eksentrik, semua muridmu sudah mati. Serahkan manual seni pedang mengamuk es dan api Anda. Setidaknya, seni pedang mengamuk es dan api milikmu akan memiliki pewaris, kan? Merupakan keberuntunganmu bahwa Crown Sion kami menyukai seni pedang pengamuk es dan api milikmu. Jangan khawatir, dengan bakat Crown Sion, dia pasti bisa membawa kejayaan pada seni pedang pengamuk es dan apimu. Ayo cepat, kami tidak begitu sabar. Jika Anda menyerahkannya sekarang, kami dapat mengampuni nyawa Anda. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti murid-muridmu. Ada 5 iblis, semuanya kaisar bela diri. Salah satunya memiliki tanda ungu di keningnya. Orang ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi, kaisar bela diri langit keempat. Enyahlah. Biarpun orang tua ini mati, aku tidak akan menyerahkan seni pedang pengamuk es dan api kepada iblis sepertimu. Qin yang eksentrik menggeram, tidak memberi mereka wajah apapun. Murid klan kerajaan Blood Demon dengan tanda ungu di dahinya berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, kamu bisa mati. Tepat setelah klan kerajaan Demon berbicara, keempat bawahannya tertawa dingin dan menyerang Qin eksentrik. Bertarung melawan 4 orang sendirian, dengan budidaya kaisar bela diri langit kedua yang dilakukan oleh Qin eksentrik, tidak ada peluang untuk menang. Selain itu, masih ada murid klan kerajaan yang belum bergerak. Qin yang eksentrik putus asa, merasa bahwa dia tidak punya harapan untuk selamat dari ini. Dia merasa benci. Jika dia tidak terobsesi dengan pedang pengamuk es dan api ini, setidaknya dia akan menjadi kaisar bela diri langit keempat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan iblis ini, masih mudah baginya untuk melarikan diri. Di puncak, Xiao Chen tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia memikirkan tentang apa yang dikatakan murid Blood Demon Royal Hall itu. Garis keturunan masing-masing dari 18 Raja Iblis semuanya memiliki balai kerajaan iblisnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang diketahui Xiao Chen. Sederhananya, keturunan mahkota dari Balai Kerajaan Iblis Darah adalah pewaris yang ditunjuk dari Raja Iblis Darah dan akan menjadi Raja Iblis berikutnya. Setiap Crown Sion adalah talenta luar biasa yang paling unggul di antara ribuan murid klan kerajaan. Mereka terpilih setelah melalui persaingan yang kejam. Bakat, kekuatan, dan kemampuan membuat rencana, tidak boleh ada yang kurang dalam aspek-aspek ini. Kalau tidak, ketika seseorang menjadi Raja Iblis di masa depan, masa tidak akan yakin akan hal itu. Namun, hingga saat ini, belum ada kabar mengenai Demon Crown Sion yang akan datang ke daratan Kunlun. Mungkinkah ada Demon Crown Sion yang turun kali ini? Jika itu masalahnya, ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Di pinggang gunung, Qin eksentrik mengeksekusi seni pedang pengamuk es dan api dan mulai melawan 4 kaisar bela diri iblis. Dengan satu ayunan, cahaya api keluar, dan dengan ayunan lainnya, ki dingin yang luar biasa menyebar. Separuh langit dipenuhi api dan separuh lainnya dipenuhi embun beku. Xiao Chen menyaksikan dalam diam, berpikir keras. Seni pedang pengamuk es dan api ini benar-benar indah. Sulit membayangkan seseorang bisa menyeimbangkannya dengan sempurna. Suara mendesing. Sesuatu yang aneh terjadi di langit. Api dan es menyatu. Kepingan salju dengan api di atasnya melayang ke bawah. Aura yang berasal dari Qin eksentrik juga menjadi seperti perpaduan es dan api. Keempat kaisar bela diri setan darah semuanya menunjukkan ekspresi serius. Bahkan saat bertarung berempat sendirian, dia tidak dirugikan. Auranya bahkan tampak sedikit lebih kuat. Xiao Chen berpikir dalam hati, jika bukan karena murid klan kerajaan Blood Demon Royal Hall, mengingat kekuatan eksentrik Qin, dia seharusnya bisa pergi dengan mudah. Qin yang eksentrik menyeimbangkan es dan api dengan sempurna. Akan sempurna jika es dan api menyatu. Xiao Chen mengulurkan tangannya keluar jendela, dan beberapa kepingan salju serta api mendarat di telapak tangannya.
Setelah kepingan salju dan api yang tampak seimbang mendarat di tangan Xiao Chen, mereka dengan cepat berputar. Mereka mengandung niat pedang yang kuat, dan dengan bentrokan sesekali, mereka mengeluarkan ledakan hebat. Namun, saat berada di telapak tangan Xiao Chen, kekuatan absolut menekan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka meledak, energinya tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Xiao Chen menarik tangannya. Setelah melihat sekali, dia sedikit mengernyit. Metode penggabungan ini terlalu kasar. Kepingan salju dan api hanya berlapis satu sama lain dan bukan penggabungan yang sebenarnya menjadi satu. Ini jauh dari sebanding dengan kemampuan Taiji Dao miliknya untuk menggabungkan yin dan yang. Namun, metode ini masih membuka mata. Meskipun Xiao Chen tidak dapat menggunakannya, itu memperluas wawasannya, meningkatkan akumulasinya tanpa bentuk. Apa itu akumulasi? Ini adalah sesuatu yang mendalam dan misterius. Sederhananya, itu adalah hal-hal dan informasi yang diperoleh seseorang. Di pinggang gunung, murid Blood Demon Royal Hall itu mengangguk pada dirinya sendiri. Seni pedang mengamuk es dan api memang terbilang luar biasa. Namun, di tangan eksentrik Qin, hal itu tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang seharusnya. Sepertinya Crown Xion punya alasan tersendiri mengapa tertarik dengan seni pedang pengamuk es dan api ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Murid Blood Demon Royal Hall melangkah maju dan bersiap untuk bergerak menghabisi Qin eksentrik dan tidak membuang waktu lagi. Ketika Qin eksentrik menyadari pembunuhan Qi dari pihak lain, dia benar-benar putus asa. Kemudian, sebuah pikiran gila muncul di kepalanya. Saat Qin eksentrik bersiap untuk meledakkan diri dan murid Blood Demon Royal Hall hendak bergerak, kilatan cahaya pedang berkedip di puncak gunung. Saat itu juga, lapisan awan es dan api di langit terbelah. Sinar matahari kembali menyinari tanah. Namun, kecemerlangannya terhalang oleh cahaya pedang itu, sehingga orang yang melihatnya melewatkannya. Detik berikutnya, pedang jatuh dari langit dan langsung ditebang. Cahaya pedang itu seperti pilar yang jatuh dengan ketajaman yang tak tertandingi. Itu dengan paksa mendorong keempat iblis menjauh. Ketika ujung pedang itu menusuk ke tanah, gelombang kejut yang mengandung niat pedang tersapu dengan ledakan. Gelombang kejut menghantam keempat iblis, menjatuhkan mereka ke belakang dan menyebabkan mereka muntah darah. Tempat itu menjadi sunyi. Satu pedang diam-diam tetap tertusuk di tanah, memancarkan sedikit kebanggaan. Siapa ini? Hati murid Blood Demon Royal Hall tenggelam. Ekspresinya berubah menjadi serius. Hanya berdasarkan serangan pedang ini adalah seorang ahli. Bang! Apa yang menjawab murid Blood Demon Royal Hall adalah cahaya pedang. Kebanggaan melonjak ke udara dan menebas murid klan kerajaan. Betapa cepatnya, Blood Demon tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Dia dengan cepat menghunus pedangnya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Kemudian, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia menghempaskan pedang ini. Dentang, dentang. Kebanggaan tiba-tiba tampak kehilangan seluruh spiritualitasnya dan jatuh ke tanah dengan agak menyedihkan seolah-olah telah kehilangan koneksi dengan tuannya. Penguasa pedang tanpa bayangan, Blood Demon mengangkat pedangnya dan melihat ke puncak. Saat melihat kereta perang hitam itu, dia akhirnya menebak siapa yang datang. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia berhasil menjatuhkan senjata ilahi penguasa pedang tanpa bayangan dengan satu ayunan pedangnya, bibirnya melengkung dengan agak sombong. Blood Demon tersenyum dan berkata, "Penguasa sabar tanpa bayangan, saya pikir kamu sangat luar biasa. Ternyata kamu hanya biasa-biasa saja. Crown Xionku agak tertarik padamu. Apakah kamu berani turun dan bertarung?" Tepat setelah Blood Demon berbicara, dia mengeluarkan cahaya merah dari tubuhnya. Matanya bersinar merah, dan nyala api merah menyala di pedang di tangannya. Itu adalah fenomena misterius yang terwujud ketika seorang murid klan kerajaan Blood Demon mengeksekusi Blood Fiend Art, teknik bela diri eksklusif mereka. Suara mendesing. 6 senjata ilahi turun dari langit. Sebelum Blood Demon bereaksi, niat pedang yang luar biasa besar menjatuhkannya ke udara. Bang, bang, bang. Senjata ilahi menembus lengan, dahi, dan betisnya pada saat yang bersamaan, dengan kuat menjepitnya ke tanah. Beberapa saat yang lalu, murid klan kerajaan Blood Demon bersiap untuk bertarung. Sesaat kemudian, dia tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal.
Bakat luar biasa klan kerajaan dunia iblis yang merupakan kaisar bela diri surga keempat sudah dianggap sebagai ahli kelas atas di Blood Demon Royal Hall. Namun, ketika seseorang menghadapi Xiao Chen, dia tidak bisa memberikan banyak perlawanan. Bahkan ketika menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menerima setengah gerakan pun. Saat menghadapi iblis, Xiao Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Dia tegas dalam membunuh dan jauh lebih kuat daripada 5 tahun lalu. Ham datang dari senjata ilahi, menakuti keempat iblis darah yang terluka dengan konyol. Setelah mengeluarkan teriakan kaget, keempat iblis melarikan diri untuk hidup mereka, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Di puncak gunung, kereta perang hitam tiba-tiba berubah menjadi singgasana hitam. Punggung tahta menghadap ke langit, dan 6 berkas cahaya bintang dengan warna berbeda turun. Kedua kuda itu menjelma menjadi naga banjir dan mengelilingi singgasana satu kali sebelum memasuki sandaran lengan, tampak seperti ornamen berbentuk naga yang menghiasi sandaran lengan. Di atas tahta, Xiao Chen mengenakan topeng hitam yang menutupi separuh wajahnya. Kedua lengannya disandarkan pada sandaran lengan. Tahta hitam yang dipenuhi langit dengan cahaya bintang langsung turun ke pinggang gunung dari puncak. Dentang, 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 dentang. Dentang, dentang. Pride dan 6 senjata ilahi lainnya terangkat dan menusuk ke bagian belakang tahta. Penguasa pedang tanpa bayangan, apakah kamu di sini untuk merebut seni pedang pengamuk es dan api juga? Qin eksentrik terkejut dengan kekuatan Xiao Chen. Namun emosinya tetap eksentrik. Dia tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada Xiao Chen karena telah menyelamatkan hidupnya. Sebaliknya, dia malah membalikkan keadaan, percaya bahwa Xiao Chen ada di sini untuk merebut seni pedang pengamuk es dan api miliknya. Saat Xiao Chen duduk di atas tahta, ekspresinya tetap tenang. Dia berbicara dengan jujur. Tolong jangan salah paham. Saya memang tertarik dengan seni pedang mengamuk es dan api. Namun, saya tidak punya niat untuk merebutnya. Sejujurnya, dengan bakat Anda, agak sulit bagi Anda untuk mendalami pedang kembar es dan api. Dao es dan api tidak perlu digabungkan dengan pedang kembar. Anda dapat mencoba mengolah dao es dan api hanya dengan satu pedang. Qin yang eksentrik tersenyum dingin dan menjawab, lelucon yang luar biasa. Sebelum orang tua ini memahami dao es dan api, saya menjadi terkenal melalui pedang kembar saya. Bagaimana saya bisa meninggalkan akar saya dan menyerah pada pedang kembar? Terlebih lagi, bagaimana satu pedang bisa bertahan dalam konflik antara es dan api? Suara mendesing. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Tumpukan tanah di tanah berbentuk manusia. Dentang. Kebanggaan yang ada di belakang melesat dan mendarat di tangan sosok manusia yang terbuat dari tanah. Dengan satu pedang di tangan, domain pedang Taiji segera menyebar dari manusia tanah itu. Yin dan Yang, atribut yang lebih berlawanan daripada es dan api, bergabung dengan sempurna dalam satu pedang ini, membentuk diagram Taiji yang megah dan megah. Manusia tanah itu sesekali berubah menjadi seekor naga, menggerakkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Kadang-kadang, ia berubah menjadi ikan, gesit dan tidak dapat diprediksi. Manusia tanah itu mengangkangi garis antara Yin dan Yang, tampak tidak jelas dan menunjukkan ribuan perubahan. Qin yang eksentrik tercengang saat melihat ini, menatapnya tanpa memalingkan muka. Energi Yin dan Yang berubah menjadi dua naga sejati dan bergabung menjadi pedang di tangan manusia tanah itu. Kemudian, ia mengirimkan cahaya pedang dan membelah langit menjadi dua, memperlihatkan pemandangan bintang-bintang yang cemerlang dan mempesona di langit berbintang. Qin yang eksentrik memandangi bintang-bintang dengan bingung saat penghalang langit, yang dibelah, perlahan-lahan pulih. Ketika cahaya bintang benar-benar menghilang, Qin eksentrik kembali sadar. Kemudian, dia melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan penguasa saber tanpa bayangan dimanapun. Senior, Qin yang eksentrik berlari ke sisi tebing, berteriak dengan agak sedih. Namun, terkadang peluang hanya datang sekali. Pada saat seseorang menyadarinya, kesempatan itu telah hilang. Sudah terlambat bagi Qin eksentrik untuk merasa menyesal. Dia hanya bisa berdiri di sisi tebing dan menatap ke angkasa hitam, merasa tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa penguasa pedang tanpa bayangan tidak datang ke sini untuk mengambil teknik bela diri, tetapi penguasa pedang tanpa bayangan mendengar ketenarannya dan ingin melihatnya sendiri.
Memikirkan bahwa Qin eksentrik melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menertawakan penguasa saber tanpa bayangan, mengejeknya. Hanya ketika Qin eksentrik melihat teknik sabre sovereign yang luar biasa, dia sepenuhnya yakin akan kekuatan sabre sovereign, dia mau tidak mau mengakui penguasa pedang tanpa bayangan sebagai seniornya. Di dunia di mana kekuatan lebih penting, tidak ada perbedaan usia yang jelas. Yang lebih lemah akan memanggil yang lebih kuat sebagai senior. Bahkan jika yang lebih lemah lebih tua dari yang lain, tidak ada yang salah dengan itu. Penguasa saber tanpa bayangan benar-benar tak terduga. Qin yang eksentrik merasa kecewa dan frustrasi. Kemudian, dia melirik mayat murid Blood Demon Royal Hall di tanah, dan ekspresinya berubah. Sekarang anggota dari Blood Demon Royal Hall telah meninggal di sini, seseorang pasti akan datang untuk menyelidikinya. Dia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi dan harus segera pergi. Sosok Qin yang eksentrik melintas. Setelah mengambil mayat kedua muridnya, dia melayang ke udara dan langsung melompat dari tebing. Seseorang benar-benar menjadi lebih berpengalaman seiring bertambahnya usia, pemikiran mereka menjadi lebih teliti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam waktu kurang dari setengah hari, keempat iblis yang melarikan diri membawa seorang pemuda mengenakan jubah merah tua yang disepuh emas ke tempat ini. Pelindung Wang Tian, begitulah kematian Bos Qin. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun sebelum dia terjepit di tanah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di Blood Demon Royal Hall, Crown Xion adalah peringkat tertinggi. Setelah itu, ada pelindung Dao, yang sangat kuat, biasanya ahli puncak dari generasi tua. Di bawah pelindung Dao ada 4 pelindung. Keempat pelindung tersebut adalah murid klan kerajaan yang gagal dalam kompetisi untuk menjadi keturunan mahkota. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Selain dari pelindung Dao yang kuat, mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi kedua setelah Crown Xion di Demon Royal Hall. Untungnya, Qin eksentrik berlari kencang. Kalau tidak, dengan kedatangan pelindung ini, bahkan jika dia memiliki 2 nyawa, dia akan kehilangan keduanya di sini. Itu dia lagi, penguasa pedang tanpa bayangan, kata pelindung balai kerajaan setan darah Wang Tian dengan cemberut, niat membunuh yang besar muncul di matanya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak talenta iblis luar biasa yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan penguasa pedang tanpa bayangan. Terlebih lagi, dia membunuh mereka semua dengan sangat tegas. Suasananya dingin dan menakutkan, tanpa ada ruang untuk negosiasi apapun. Berbagai Demon Royal Halls mencantumkan orang ini adalah seseorang yang harus mereka bunuh dengan cara apapun. Namun, orang ini sangat sulit dipahami, muncul pada suatu saat dan menghilang pada saat berikutnya. Penguasa sabar tanpa bayangan tidak pernah menyia-nyiakan waktu, tidak pernah berlama-lama. Ia tidak pernah turun dari kereta perangnya dan selalu menghilang tanpa jejak. Terlalu sedikit informasi yang akurat. Bahkan jika iblis ingin membunuh penguasa pedang tanpa bayangan, mereka tidak dapat menemukannya. Pelindung Wang, pesta tes sabre Dao akan diadakan bulan depan. Penguasa pedang tanpa bayangan juga harus pergi. Haruskah kita? Wang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Meskipun penguasa pedang tanpa bayangan sangat sulit untuk dihadapi, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk membunuh iblis. Itu bukanlah masalah terbesar saat ini. Kali ini, beberapa Demon Royal Halls bekerja sama di tempat ini. Kita tidak bisa membiarkannya terganggu karena satu penguasa sabar tanpa bayangan. Tuan Pelindung, orang-orang dari Aliansi Bulan Air akan datang. Sebuah kapal perang berbendera Aliansi Bulan Air terlihat menembus awan di kejauhan, dengan cepat mendekati tempat ini. Bibir Wang Tian melengkung membentuk senyuman saat dia berkata, mereka sangat cepat. Aku akan membiarkan kalian semua hidup beberapa hari lagi. Ayo pergi. Pelindung ini tersenyum misterius sebelum memimpin keempat iblis itu pergi. Ini adalah usia yang luar biasa. Badai terjadi, dan arus bawah mengalir setiap saat. Sebuah plot yang ditujukan pada setiap talenta luar biasa dari alam Kunlun perlahan-lahan terungkap di domain Tianwu. Tidak peduli bagaimana situasi ini terjadi atau siapa yang melakukannya, penguasa pedang tanpa bayangan Xiao Chen hanya lewat sementara sebelum bergegas pergi. Setelah meninggalkan Gentle Cloud City, Xiao Chen menuju utara ke dataran yang agak terpencil di domain Tianwu. Lalu, dia perlahan turun.
Tahta hitam, yang memiliki 7 senjata ilahi di punggungnya, memancarkan cahaya bintang yang memenuhi langit. Bagaimana kereta perang berubah menjadi tahta? Alasannya sederhana, namun prosesnya panjang dan rumit. Pada budidaya Xiao Chen saat ini, kereta perang naga banjir tidak dapat lagi mengimbangi dan perlu diubah, untuk disempurnakan kembali. Inilah yang dikerjakan Xiao Chen selama 2 tahun di Heavenly Star Island. Pertama, dia menggabungkan 7 dosa mematikan ke dalam kereta perang. Lalu, spanduk siklus. Akhirnya, dia mengubahnya menjadi harta karun rahasia tingkat kaisar. Kesulitan untuk menyempurnakan ini sangatlah besar. Untungnya, selama 2 tahun itu, Xiao Chen mengalami depresi. Setelah dia melompat dari jalan kaisar, dia tidak tertarik untuk mengembangkan dao bela diri untuk waktu yang lama. Dia menghabiskan seluruh waktunya di kereta perang, memasuki keadaan di mana dia melupakan segalanya. Selain itu, dia adalah orang yang cerdas. Setelah menghabiskan 2 tahun, Xiao Chen akhirnya menyelesaikan penyempurnaannya dan menyebutnya kereta perang siklus. Itu memiliki 2 bentuk. Salah satunya adalah kereta perang, yang digunakan untuk perjalanan jarak jauh dan bercocok tanam, membantu menyembunyikan auranya. Bentuk tahta itu untuk berperang. Tidak hanya dapat memperkuat auranya dan kekuatan kaisar, tetapi juga memiliki banyak kegunaan menakjubkan lainnya. Adapun 2 naga banjir tingkat kuasi kaisar, Xiao Chen terus memberi makan mereka dengan jiwa naga selama 2 tahun. Dibaptis oleh naga Qi dan ditempa oleh darah naga, mereka telah lama bermutasi. Kini, langit mulai gelap. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di dataran terpencil ini. Tahta hitam perlahan turun. Itu seperti putra surga yang secara pribadi turun ke alam fana. Makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya di daratan luas merasakan tekanan yang membuat mereka gemetar ketakutan, tidak mampu berlari atau bahkan bergerak. Xiao Chen dengan santai melambaikan tangannya, dan banyak binatang roh bertindak seolah-olah mereka menerima pengampunan, berhamburan ke segala arah sambil menendang awan debu. Ketika semua binatang roh telah lenyap, seluruh dataran terpencil menjadi sunyi senyap. Bahkan hembusan angin pun tidak tersisa, membentuk pemandangan yang aneh. Xiao Chen memejamkan mata dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, mengingat berbagai peristiwa beberapa tahun terakhir, bertukar gerakan dengan berbagai ahli pedang. Di antara orang-orang ini, ada lelaki tua berusia lebih dari 500 tahun dan kaisar bela diri berusia kurang dari 1 abad. Ada laki-laki dan perempuan, orang-orang dari ras hantu dan ras iblis. Ada banyak sekali orang yang berbeda-beda. Satu-satunya kesamaan adalah mereka semua adalah ahli pedang. Dentang, dentang, dentang. Setelah beberapa waktu, Pride, yang berada di belakang Xiao Chen, melesat. Setelah itu, senjata ilahi lainnya juga terhunus. Xiao Chen, yang matanya terpejam, dengan santai menyapukan tangannya dan mengeksekusi mantra penganugerahan kehidupan. 7 sosok manusia muncul dari lumpur dan menggunakan berbagai senjata ilahi untuk berlatih teknik pedang. 2 tahun lalu, mantra ilahi guntur ungu miliknya berhasil menembus lapisan ke-9. Energi sihir di lautan kesadarannya meningkat lagi. Sekarang, dia bisa mengeksekusi keterampilan sihir dengan lebih lancar dari sebelumnya, memanipulasinya sesuai keinginannya. Mantra penganugerahan kehidupannya sudah mencapai titik di mana dia bisa mengeksekusinya dengan santai, bahkan hanya dengan menggunakan udara. 7 sosok manusia mengelilingi tahta, masing-masing mengeksekusi teknik sabre. Lampu pedang tanpa batas sepertinya saling berhubungan, menyebabkan fluktuasi. Namun, ada terlalu banyak adegan di benak Xiao Chen. Jelas, 7 angka saja tidak cukup. Banyak pedang terbang keluar dari cincin alam semesta. Dengan lambaian santai, 49 sosok turun dari udara. Setelah mereka masing-masing menangkap pedang dan mendarat, mereka mulai berlatih pedang tersebut. Saat pemandangan di benak Xiao Chen melintas semakin cepat, jumlah sosok yang memegang pedang di dataran terpencil bertambah dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000, dari 1000 menjadi 10.000. Catatan TL, dalam bahasa Mandarin, karakter untuk 10, 100, 1000, dan 10.000 semuanya berbeda. Ini adalah cara yang sangat klasik dalam tulisan Tiongkok untuk menyatakan peningkatan eksponensial. Hal ini tidak secara spesifik menggambarkan bagaimana tepatnya angka tersebut meningkat meskipun jumlah akhirnya mencapai 10.000. Segera, cahaya pedang memenuhi langit di dataran terpencil yang luas.
Saat mereka saling berhubungan, mereka menampilkan pemandangan yang luas dan megah dari 10.000 orang yang sedang berlatih pedang. Diagram taiji besar muncul samar-samar di tanah. Tanpa disadari, 10.000 pendekar pedang itu dipisahkan menjadi dua, 5.000 yin dan 5.000 yang. Gerakan mereka perlahan menyatu satu sama lain. Yin dan yang mengalir, masing-masing berubah menjadi seekor naga. Dari 10.000 ahli pedang yang awalnya kacau dan tidak terorganisir, sekarang tampak seperti satu orang yang berlatih pedang. Dua naga terbang ke atas dan ke bawah, tampak tidak jelas. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya, dan pemandangan itu langsung berubah. Xiao Chen telah menghabiskan 2 tahun menyempurnakan takhta yang didudukinya. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan daonya sendiri. Tidak peduli bagaimana dao berubah, dao abadi, dao Buddha, dao bela diri, dao iblis, daonya tidak pernah berubah. Itu adalah dao tertinggi dari dao. Dengan mengendarai Cycle War Chariot, dia dapat melakukan perjalanan jutaan kilometer dalam sehari dan melintasi seluruh domain Tianwu. Selama bertahun-tahun, dia telah pergi ke wilayah selatan dan utara, menjelajahi sebagian besar daratan Kunlun dan mengunjungi banyak ahli pedang. Formasi pedang Yin Yang sebelum Xiao Chen adalah manfaat paling objektif. Taiji melahirkan Yin dan Yang. Yin dan Yang melahirkan 4 divisi. Keempat divisi tersebut melahirkan 8 trigram. Dari situlah 8 trigram tersebut terus melahirkan seluruh makhluk hidup di dunia. Formasi pedang Yin Yang hanyalah langkah pertama dari Taiji Sabre Dao. Setelah itu, masih ada 4 bagian, 8 trigram, dan setiap makhluk. Retakan, retakan, banyak pedang yang kembali menjadi tanah, dan banyak pedang kembali ke cincin semesta. Dataran terpencil kembali tenang seperti sebelumnya. Kini, hanya tersisa 7 ahli pedang yang memegang 7 dosa mematikan dan menjaga takhta di 7 penjuru. Tatapan Xiao Chen tertuju pada pedang tertentu di atas takhta. Meskipun 7 dosa mematikan itu bagus, yang paling dia cintai tetaplah pedang bayangan bulan. Sayangnya, sebelum Ao Jiao bangun, Xiao Chen tidak bisa menggambar pedang bayangan bulan. Ia juga tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Ao Jiao ini selalu membuat orang lain khawatir. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkan sesuatu yang membuat frustrasi. Dia mengulurkan jarinya, dan 7 dosa mematikan mengeluarkan suara berdering saat mereka kembali ke belakang takhta. Sekarang, langit sudah gelap gulita. Xiao Chen duduk di singgasana dan memejamkan mata, mulai berkultivasi. Suara mendesing. 6 pancaran cahaya bintang turun dari langit, tampak seperti pilar saat memasuki Cycle Throne. Energi astral mengalir ke tubuh Xiao Chen. Saat dia menyerap energi astral, dia mengubahnya menjadi budidaya. Awalnya, seseorang bisa melakukan ini hanya setelah mempelajari metode rahasia istana astral. Namun, dia kini bisa melakukannya selama dia duduk di singgasana. Ini adalah salah satu kegunaan takhta yang menakjubkan, membantu penanaman. Xiao Chen belum pernah mendengar ada orang yang menyerap energi astral seperti ini. Lapisan ke-9 Purple Thunder Divine Incantation beredar dengan cepat. Setelah mantra ilahi guntur ungu yang kuat mencapai lapisan ke-9, kecepatan menyerap energi menjadi lebih mengerikan. Jika seseorang dapat melihat energi tak kasat mata, dia akan menemukan bahwa tubuh Xiao Chen seperti lubang besar yang dengan liar menyedot untaian energi ungu yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Di hati Kaisar Xiao Chen, energi astral dan energi spiritual berubah menjadi hujan setelah mereka masuk, mengalir deras. Pusaran air yang dibentuk oleh 1000 helai energi primordial menyebar dan berubah menjadi sungai. Itu tampak seperti seekor naga yang berenang dan terbang di dalam hati Kaisar yang luas. Naga itu menikmati manisnya hujan saat ia dengan rakus menyerap hujan tersebut, bahkan tidak membiarkan setetes pun jatuh. Berdasarkan aturan di daratan Kunlun, Kaisar bela diri langit ke-9 hanya bisa memiliki 900 helai energi primordial. Namun, Xiao Chen sudah mencapai 1000 helai setahun yang lalu. Namun, jika ada yang mengatakan bahwa budidaya Xiao Chen setara dengan Kaisar bela diri penguasa surga ke-9, itu sepertinya tidak benar. Dia merasa bahwa budidayanya saat ini hanya tentang Kaisar bela diri langit ke-6. Selain itu, energi primordialnya sangat berbeda dengan energi primordial Kaisar bela diri tersebut. Sebenarnya tidak sulit untuk menjelaskannya. Pertama, Xiao Chen tidak mengalami kesengsaraan petir apapun. Kedua,
dia tidak memiliki tubuh kaisar emas sejati, dia juga tidak membuka pintu kaisar untuk menerima baptisan Dao surgawi. Tubuh fisik Xiao Chen hanya melanggar beberapa aturan di dunia Kunlun dan berada di bawah aturan yang berbeda. Ada kelebihan dan kekurangannya. Saat ini, Xiao Chen berada dalam posisi yang agak canggung. Setelah energi primordialnya mencapai 1000 helai, dia tidak dapat meningkatkannya lagi. Sepertinya budidayanya mengalami hambatan. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana cara memecahkan kemacetan ini. Tidak ada seorang pun yang pernah menempuh jalan yang dia ambil sebelumnya. Xiao Chen hanya bisa bertahan dan terus menyempurnakan 1000 helai energi primordial ini, menyempurnakannya berulang kali hingga menjadi lebih murni. Mungkin jawabannya hanya bisa ditemukan di istana Azure Dragon yang misterius itu. Meskipun sulit bagi Xiao Chen untuk meningkatkan kultivasinya, kemajuannya dalam Sabre Dao bergerak dengan kecepatannya sendiri, semakin maju. Mengatakan bahwa pemahaman penguasa pedang Wu Xiaotian tentang Sabre Dao tidak dapat menyamai pemahaman Xiao Chen tidaklah berlebihan. Alasan utama di balik mengapa Xiao Chen bisa membunuh banyak murid klan kerajaan dunia iblis secara instan adalah pencapaian dan pemahamannya dalam Sabre Dao. Matahari terbit dan terbenam berkali-kali. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Namun, mantra ilahi guntur ungu hanya menyelesaikan satu siklus besar. Xiao Chen membuka matanya dan memeriksa matahari di langit, itu tampak menusuk dan mempesona. Dia memuntahkan seteguk ki keruh, dan singgasana siklus mengambil bentuk kereta perang. Kedua naga banjir hitam yang bermutasi menarik kereta perang dan membawanya ke langit. Seberkas cahaya hitam berwarna-warni menembus batas antara kehampaan dan dunia. Hanya dalam 10 napas, ia menembus penghalang langit dan tiba di langit berbintang. Di dalam kereta perang, Xiao Chen mengeluarkan undangan yang diberikan Wen Ziran padanya. Di antara beberapa kata di dalamnya adalah, surga berbintang di luar domain, Heavenly Sabre Mountain Manor. Wen Ziran mengadakan pesta tes Sabre Dao di langit berbintang, mungkin karena para peserta kali ini memiliki budidaya yang tinggi. Lokasi aslinya, kota Kuali Surgawi, sudah tidak cocok lagi. Kalau tidak, jika beberapa kaisar bela diri saling bertukar gerakan, mereka mungkin secara tidak sengaja menghancurkan seluruh kota. Jika diadakan di langit berbintang, tidak akan ada kekhawatiran seperti itu. Langit berbintang sangat luas. Mereka bisa bertarung sesuka mereka tanpa harus mengkhawatirkan konsekuensi apapun. Xiao Chen membatalkan undangan itu dan dengan santai membuka peta bintang untuk menemukan stasiun pemancar surga berbintang terdekat. Kemudian, dia membiarkan Cycle War Chariot berjalan cepat di Starry Heavens yang tak terbatas. Kadang-kadang, akan ada bintang-bintang yang berjatuhan di langit berbintang, memekik saat terbang. Mereka bergerak sangat cepat. Terlepas dari ukurannya, jika bintang jatuh secara tidak sengaja menabraknya, wahananya bisa hancur, kemudian, orang yang tidak beruntung mungkin akan mati. Namun, Xiao Chen tidak merasa takut. Selalu ada pedang Qi di sekitar Cycle War Chariot. Ketika ada meteor atau bintang yang mendekat, mereka akan langsung terpotong menjadi banyak debu. Ketika berbicara tentang stasiun relay surga berbintang, Xiao Chen tidak dapat berhenti memikirkan kapan dia pertama kali memasuki stasiun relay surga berbintang beberapa tahun yang lalu. Penguasa stasiun relay surga berbintang memiliki kultivasi yang kuat, tak terduga. Bahkan dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, dia mungkin tidak bisa menyelami inti dari ahli pedang misterius itu. Ketika dia memikirkan kembali hal itu, Tuan misterius itu seharusnya adalah seorang ahli pedang senior. Namun, langit berbintang sangatlah luas. Tanpa koordinat apapun dan hanya mengandalkan takdir, Xiao Chen akan sangat sulit untuk bertemu dengannya lagi. 1 jam kemudian, stasiun pemancar surga berbintang di kejauhan muncul di pandangan Xiao Chen. Dia mengintip melalui tirai. Itu bukanlah stasiun pemancar surga berbintang yang besar, hanya berukuran sekitar setengah kota. Meski begitu, jumlah Star Fixing Rock yang dibutuhkannya akan sangat besar. Star Fixing Rock sebanyak itu berada di luar jangkauan orang biasa. Hanya faksi besar yang bisa mendapatkannya. Ini adalah jenis stasiun pemancar surga berbintang yang dia butuhkan, karena stasiun pemancar seperti itu biasanya memiliki formasi transportasi. Itu akan bisa mengirimnya langsung ke Heavenly Sabre Mountain Manor, menyelamatkannya dari kesulitan bepergian. Naga banjir yang bermutasi berubah menjadi kuda hitam biasa.
Mereka menarik kereta perang siklus dan mendarat dengan kokoh di stasiun relay surga berbintang. Meskipun stasiun pemancar ini berukuran besar, namun hal ini hanya jika dibandingkan dengan stasiun pemancar lainnya. Jika dibandingkan dengan kota-kota di daratan Kunlun, kota ini sangatlah kecil. Seseorang dapat melihat seluruh stasiun pemancar hanya dengan mata telanjang. Suara mendesing. Suara mendesing. Tak lama setelah Xiao Chen mendarat, dua penggarap dari stasiun pemancar pergi ke jendela dan bertanya kepadanya sambil melihat ke atas, apakah Anda di sini untuk menggunakan formasi transportasi stasiun pemancar ini? Itu benar, aku akan pergi ke Heavenly Sabre Mountain Manor. Tempat ini tidak bisa mengirimmu langsung ke Heavenly Sabre Mountain Manor. Anda harus melakukan perjalanan melalui lebih dari 10 stasiun relay dengan berbagai ukuran sebelum tiba di stasiun relay besar yang dapat mengirim Anda ke formasi transportasi Heavenly Sabre Mountain Manor. Hanya stasiun pemancar seperti itu yang dapat melakukan hal itu. Berapa harga batu esensinya? 300 batu esensi sudah cukup. Stasiun relay surga berbintang di rute ini semuanya milik Phoenix Passion Palace. Xiao Chen mengulurkan tangannya keluar jendela dan menjatuhkan cincin spasial. Orang yang berbicara tadi memeriksanya dan tertegun. Ada total 6.000 batu esensi di sana, beberapa kali lipat lebih banyak dari yang dibutuhkan. Tuan, apakah Anda melakukan kesalahan? Tidak ada kesalahan. Ini bernilai 20 orang. Anda hanya perlu mengirim saya sendiri dalam formasi transportasi. Setelah Xiao Chen mengatakan itu, kedua kuda itu menarik kereta perang ke dalam formasi transportasi, meninggalkan dua murid Phoenix Passion Palace yang saling bertukar pandang di belakangnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu aneh. Sudahlah, tidak masalah karena dia memberikan batu esensi yang cukup. Baru-baru ini, ada banyak orang yang pergi ke Heavenly Sabre Mountain Manor. Bahkan beberapa ahli pedang generasi tua menuju ke sana. Ini adalah pesta Teh Sabre Dao pertama di zaman keemasan. Tentu saja akan luar biasa. Praktis semua ahli pedang terkenal akan hadir. Yang baru akan menggantikan yang lama. Kali ini, akan ada banyak ahli pedang generasi tua yang turun dari peringkat mereka sebelumnya. Sayangnya, saya bukan seorang ahli pedang. Jika tidak, saya akan pergi dan ikut serta dalam kegembiraan ini juga. Kedua murid Phoenix Passion Palace mengobrol saat mereka berjalan, bersiap untuk mengaktifkan formasi transportasi. Di dalam kereta perang, Xiao Chen memejamkan mata dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, ada kilatan cahaya, dan kereta perang yang membawa Xiao Chen menghilang, dikirim ke sekitar stasiun relay surga berbintang berikutnya. Hal ini terjadi lebih dari 10 kali. Setelah itu, muncul stasiun relay yang besar dan luar biasa ramai. Stasiun relay ini hampir seukuran Meteor Trail City dan memiliki berbagai macam bangunan, penginapan, restoran, toko jamu, pasar, dan masih banyak lagi. Tentu saja, formasi transportasi yang dibutuhkan Xiao Chen juga ada di sana. Stasiun relay ini berbentuk oval. Dimanapun seseorang mendarat, akan ada jalan lebar menuju formasi transportasi di tengahnya. Perbedaan antara stasiun pemancar sebelumnya tempat Xiao Chen berasal dan stasiun pemancar besar ini seperti lumpur dan awan, perbedaan besar yang membuat stasiun pemancar sebelumnya terlihat tidak berarti. Xiao Chen dapat melihat banyak kapal perang dan kereta perkasa yang mengeluarkan kekuatan kaisar bergegas ke stasiun pemancar ini dari segala arah. Stasiun relay Jadeite tepat di depan. Ini adalah salah satu dari 10 stasiun pemancar terbesar di alam Kunlun. Anda dapat menuju ke Heavenly Sabre Mountain Manor dari formasi transportasi di sana. Di samping kereta perang siklus, murid istana Gairah Phoenix dengan hati-hati mengantar Xiao Chen turun.